Ada yang nanya, bisnis mobil, berarti punya banyak uang. Gak punya uang guys, modal nekat aja. Emang bisa? Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Mbak Pedagang yang cerewet. Pasti aku jelasin ya. Oke, sabar ya. Bisa walaupun dengan modal nekat tetap bisa kok kalau kita punya kemauan. Caranya gimana? Sini bakal aku jelasin secara tuntas, tapi kalian tolong benar-benar disimak ya. Sebenarnya bingung sih, aku tuh mau mulai dari mana ya kira-kira ya. Ya udah lagi nih aja. Jadi ada nggak kalian yang mau beli mobil Xenia aku ini guys? Aku mau jual mobil Xenia tahun 2009, suratnya lengkap, pajaknya sampai tahun 2029 ya. Dengan harga 75 juta, nego aja dikit. Itu murah guys, serius. Pasaran Xenia 2009 itu kisaran 75 juta, ada yang lebih tinggi ya. Karena aku lagi butuh dana. Jadi bisnis mobil, kalau yang namanya bisnis mobil ya pasti mobilnya gonta-ganti, dijual. Terus nanti kalau udah kejual kita beli lagi. Wah, banyak dong duitnya. Nggak juga bisa dikatakan banyak duit guys. Namanya juga kita tuh berbisnis, bisa aja dengan modal nekat. Gimana caranya? Gampang? Nggak gampang sih sebenarnya. Karena kita bisa bilang gampang itu karena kita udah ngerti tata caranya, trik tipsnya. Tapi kalau kita baru mulai, namanya juga memulai segala sesuatu itu pasti sulit guys. Oke, temenin aku perjalanan kali ini. Nah, tiba-tiba udah sampai aja. Jadi sebelum aku jual, si hitam ini disuruh berbakti dulu sama aku ya guys. Jadi di sini kita ini ngambil belanjaan ya guys, biasa di tempatnya Mang Am ya, langganan kita. Ya udah, kita simak kakak-kakak ini masukin barang belanjaan aku ke dalam mobil sambil aku ceritain. Jadi gini guys, dulu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya, awal-awal tuh aku pengen banget punya mobil, tapi nggak punya duit guys. Terus aku tuh pakai motor odong-odong berkunjung lah ke bengkelnya Kak Dedi sambil banyak bercerita tentang ini itu. Terus dia ngomong, dia kasih satu pesan ke aku kayak gini, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Aku nggak langsung dikasih penjelasan soal kalimat ini sih, tapi aku mikir panjang apa ya maksudnya gitu ya. Sudah selalu aku telaah. Tapi ternyata sampai saat ini aku baru paham maksud dari kalimat dia itu. Artinya, kalau kita pengen punya mobil, kita harus bisa bisnis mobil. Wow, bisnis mobil anjay. Jadi harus punya duit banyak dong. Telan mentah-mentah kalimat itu guys. Tapi aku mikir lagi, mana mungkin bisa aku beli mobil, rodanya aja aku nggak kebeli anjay, mahal. Tapi aku balik mikir lagi, tapi aku pasti bisa. Orang bisa, aku juga pasti bisa ya guys. Tapi dulu tuh aku bingung, aku tuh mulainya dari mana ya. Ya udahlah, nanti juga bakal ada jalannya kalau memang ada bagian aku punya mobil. Jadi aku tuh kan harus pulang, fokus di warung. Nah, warung tuh makin rame. Ada yang mulai, bisa dak yuk kasih aku untuk bisa dijual lagi. Mikirlah aku, lah orang ini pengen beli tapi bisa buat dijual lagi. Artinya grosiran dong harganya. Ya udah deh, aku sanggupi. Terus mulai posting aku tuh belanjaan aku tuh di sosial media, di Facebook paling utama ya guys. Ada yang mau pesen barang nggak buat order buat dijual lagi gitu, aku bilang kan. Malah makin banyak guys. Ya alhasil aku tuh sama suamiku yang dulu ya belanja pakai motor sampai 2 motor dan sampai 2-3 ulang guys, bolak-balik ke Keluang itu. Capek ternyata guys, kempot rasanya, pinggang aku senat-senu. Aku mikir lah, kayaknya kan kalau dikumpulin uang di warung udah cukup deh buat beli mobil odong-odong, minimal mobil Grand Max lah ya yang bak. Jadi kan kalau aku belanja itu nggak secapek ini, harus bolak-balik. Tapi pas aku hitung-hitung, aku totalin semua barang aku kalau habis di toko sembako itu kurang lebih cuman 50 juta. Sedangkan harga mobil odong-odong minimal 40 juta. Lah habis dong. Bisa punya kendaraan tapi nggak bisa belanja. Tambah dilema aku guys. Jadi aku urungkan niat pengen beli mobil odong-odong sekalipun. Aku berjalan kurang lebih 3 bulan lah ya, belanja bolak-balik kempu. Jadi aku berinisiatif, gini aja kali ya, aku habisin seluruh barang terus aku order aja sama Mang Am, toko langganan aku itu. Syukur alhamdulillah guys, dia itu bisa kanterin. Nah, aku pernah belanja
aja dengan nominal 40 juta lebih ya, terus dianterin pakai mobil truk. Banyak banget guys, gila. Ya, tapi aku mikir lagi gini, kalau belanja di satu tempat, kalau ada yang kosong, udah barang kita juga kosong. Kita nggak bisa melengkapi barang-barang yang kosong. Kalau kita punya kendaraan sendiri kan, kalau kita belanja di satu agen grosir, ada yang kosong, misalnya kita bisa cari di tempat yang lain. Tapi kalau misalnya belanja satu tempat, nembak, minta anterin gitu, order, ya udah kosong aja. Duh, gimana ya, ternyata memang benar-benar masih butuh kendaraan buat operasional di toko. Ya udahlah, aku nekat, terus aku telepon lagi sama Kak Dedi dan aku bilang, ya udah Kak, tolong bantu aku cariin mobil Grand Max ya, yang murah-murah aja. Yang penting suatu saat aku pengen jual, gampang gitu jualnya. Terus adalah aku dikasih info sama Kak Dedi itu, sama temannya. Jadi aku beli mobil Grand Max warna biru guys. Karena baru pertama beli mobil, jadi pas ngecek itu ya lah kadarnya ada. Nggak tahu guys, pas aku beli itu ternyata radiatornya tuh tampil-tampilan guys, bocor. Jadi pas beberapa bulan udah kepake, kurang lebih 6 bulan ya kepake, gampang panas. Hidup panasnya itu ngepol, udah kayak mau geledak gitu-gitu guys. Bingung lah aku. Jadi mobilnya diistirahatkan dulu ya untuk beberapa hari, padahal toko sembako tuh lagi kosong, udah wayahnya belanja gitu guys. Duh, malah tambah bingung aku. Jadi aku koordinasi sama Kak Dedi, dia bilang, ya udah nanti suamimu suruh sini aja, aku cariin radiator yang second aja yang masih bagus, nanti dipasang. Nah, pas sudah dapat radiatornya itu, ternyata suamiku tuh nggak bisa pasangnya guys. Jadi walaupun udah dipasang itu, pas mobilnya dibawa jalan, speedo panasnya itu tetap memuncak tinggi banget, pol guys, sudah kayak mau meledak aja, keanginan nah gitu guys. Jadi walaupun udah dibeliin radiatornya, masih aja guys aku dorong-dorong dibawa ke bengkelnya Pak Ali di Keluang itu. Dasar memang ya mobil odong-odong. Padahal itu tuh hal sepele banget guys, ya maklum lah karena kita kan belum pengalaman, jadi nggak paham mekanik. Ternyata itu tuh sederhana banget guys. Ya jadi alhasil gara-gara radiator keanginan aja aku ngabisin duit 500.000 guys, 300 buat ongkosnya orang yang nganterin mobil yang dorong itu. Yang 250-nya itu aku bayar mekanik yang ada di bengkel Pak Ali. Dasarnya memang kalau misalnya kita itu nggak paham teknik mekanik, habis-habis aja duit kita. Jadi dari pengalaman aku, kalau aku sekarang jual beli mobil, aku itu bener-bener aku cek sampai teliti, dari mulai olinya, dari mulai bodi, kaki dan semuanya. Dan alhamdulillah juga untungnya suami aku yang sekarang ini dia itu mekanik yang handal guys. Jadi kalau mau beli mobil itu pasti teliti banget ngoreksinya guys. Soalnya pas kita beli mobil ngeceknya nggak benar, nggak teliti, itu akan menyulitkan ketika kita menjual nanti. Soalnya pembeli itu pas ngecek mobil kita itu ternyata lebih detail daripada saat kita ngecek mobil yang mau kita beli dari orang guys. Udah segitu aja vlog aku kali ini ya, semoga memotivasi. Assalamualaikum, bye bye.